pagi, CNN Indonesia Today kembali menemani Anda dan kali ini bersama saya Mayfri Syari. Ini dia 3 topik pilihan dari CNN Indonesia Today. Dan kita akan langsung mulai informasi pada pagi hari ini di mana status vulkanik Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kini berada pada level 3 siaga. Meski grafik erupsi masih fluktuatif dengan lontaran abu vulkanik, pemerintah Kabupaten Serang dan Pandeglang memastikan kawasan pesisir pantai barat Banten mulai dari Anyer, Cinangka hingga Carita masih aman dan kondusif untuk dikunjungi di momen libur panjang sekolah. Sementara itu meski dihantui rasa cemas akan ancaman bahaya vulkanik, ada sejumlah nelayan yang tetap nekat melaut. Sepekan sudah kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Pemerintah pusat dan daerah pun terus berupaya untuk menuntaskan proses pemadaman sekaligus mengantisipasi dampak asap terhadap warga. Kita ke informasi lainnya, 2 anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara atau TTU yang menjadi terlapor kasus kematian Dr. Ica mencari bantuan hukum dengan mendatangi salah satu kantor pengacara di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu petang. Akibat kapal mati mesin, 150 penumpang kapal yang terdiri dari wisatawan dan warga lokal terombang-ambing di perairan Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Sementara itu di Pringsewu, Lampung, 2 remaja yang berniat berkemah di tepi aliran Sungai Wai sekampung justru tenggelam setelah bermain rakit buatan mereka sendiri. Timnas Norwegia melaju ke perempat final. Timnas Norwegia menciptakan kejutan besar di babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadapi juara dunia 5 kali, Brazil. Yakni Norwegia berhasil menang atas skor 2-1 di MetLife Stadium, New Jersey. Dan ada yang menarik saat pertandingan antara Brazil melawan Norwegia, di mana ada sebuah robot humanoid yang muncul membawa bola kepada wasit. Berikutnya bagi Anda nih yang mungkin punya jersey sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Karena ternyata bisa didaur ulang baik itu menjadi topi, tas ataupun bentuk lainnya. Seperti di Makedonia Utara, ada sebuah pabrik yang menyulap jersey bekas menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi. Euforia Piala Dunia ini tentu terasa di berbagai penjuru dunia, tak terkecuali di Gaza. Meski sama-sama berbentuk stadion, namun stadion di Gaza berubah fungsi dan kini menjadi tempat penampungan pengungsi. Meski demikian, hal itu tak mengurangi semangat anak Gaza untuk terus bermain dan merasakan sedikit atmosfer dari Piala Dunia dengan bermain sepak bola. Lebih dari 100 orang menggelar protes penyelenggara. Rusia kembali membombardir Ukraina dan kali ini menyasar pusat kota Sumy di Ukraina Utara pada Jumat. Serangan ini menewaskan 4 orang termasuk seorang ibu dan anak berusia 5 tahun. Jelang KTT NATO pada 7 dan 8 Juli mendatang, kelompok sayap kiri menggelar protes di Ankara, ibu kota Turki. Posisi Turki yang berperan menjadi tuan rumah membuat aparat keamanan pun harus menjaga kondisi dari KTT serta lebih dari 100 orang yang terlibat aksi demo pun ditangkap. Sementara di Iran, selain kesedihan yang menyelimuti pemakaman dari Khomeini, seorang penyair membacakan puisi kemarahannya serta bersumpah akan membalaskan dendam atas kematian pemimpin mereka. Kita beralih ke informasi lainnya, demam Piala Dunia 2026 tidak hanya terjadi di dalam lapangan. Karena di luar stadion, para supporter juga tengah digandrungi. Ada tren berburu gelang souvenir atau dikenal sebagai fan bands. Ratusan supporter mengantre hingga berjam-jam demi mendapatkan gelang unik ini. Sementara itu, jersey bersejarah maestro sepak bola Pele resmi dilelang dan telah mencapai tawaran yang fantastis. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.